Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali masih bersama saya Andri Jatmiko. Oke, sahabat petani porang kreatif, jika biasanya kita membahas mengenai budidaya porang, kita biasanya adalah berpanas-panasan di lahan, kemudian di tempat pembibitan. Saat ini, pada video kali ini kita akan membahas tentang hasil akhir porangnya. Jadi, kita membahas mengenai porang ini dari hulu ke hilir. Dari bagaimana cara penanaman porang, budidaya porang, mulai pembibitannya, pemupukan, dan saat ini kita bahas adalah hasil akhirnya. Jadi hasil akhir porang itu nantinya akan menjadi seperti apa. Nah, perlu diketahui, jadi porang ini adalah yang diambil itu bahan utamanya yang diambil dari porang itu adalah glukomanan, di mana glukomanan ini adalah kandungan dalam porang, di mana glukomanan ini fungsinya bisa dikembangkan ke berbagai macam industri, ya. Mulai dari industri makanan, kemudian industri tekstil, kemudian kosmetik, industri farmasi, kemudian pesawat terbang, tekstil, dan lain-lain. Jadi manfaat dari porang itu sendiri sebenarnya banyak. Jika kita bahas satu persatu itu akan sangat luas manfaat dari tanaman porang, ya. Dimana pada intinya yang diambil adalah tadi, yaitu glukomanan. Nah, jadi porang itu pertama kalau kita bahas itu biasanya adalah tentang penanaman porang, di mana asal mula porang itu kita tanam adalah dari bibit katak seperti ini. Kemudian setelah bibit katak kita tanam, nanti dia akan menghasilkan umbi. Nah, dia akan menghasilkan umbi porang. Dia akan menghasilkan umbi porang seperti ini. Nah, umbi porang ini kemudian proses selanjutnya setelah menjadi umbi yang siap dipanen, dia akan dirajang atau dipotong kecil atau diiris tipis. Nah, diiris tipis dia akan menjadi chip porang. Nah, dia akan menjadi chip porang seperti ini. Ini adalah chip porang, ya. Ini kita potong tipis dari umbi tadi. Nah, setelah menjadi chip ini, kemudian proses selanjutnya adalah penepungan, ya, penepungan porang dan pemisahan kadar glukomanan dan asam oksalat, di mana asam oksalat ini dia sifatnya racun, ini tidak dimanfaatkan, sedangkan yang dimanfaatkan adalah glukomanannya, sehingga kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Ini adalah hasil tepung glukomanan porang. Nah, tepung glukomanan porang ini adalah yang dimanfaatkan kemudian menjadi berbagai macam bahan olahan makanan dan berbagai industri yang lain. Nah, itu dia memanfaatkan dari tepung glukomanan ini. Nah, tepung glukomanan ini atau secara bahasa internasionalnya ini adalah konjac powder, ya, konjac powder atau tepung porang, ya. Nah, ini adalah tepung porang, kemudian setelah menjadi tepung porang, lebih dari 75% untuk hasil olahan porang itu sendiri, dia larinya adalah ke industri makanan. Itu lebih dari 75%. Nah, contoh dari bahan makanan atau hasil olahan makanan yang berasal dari porang adalah seperti ini. Nah, ini adalah hasil dari tanaman porang setelah jadi. Dia bisa menjadi seperti ini adalah mie. Ini adalah mie shirataki. Nah, ini mie kering shirataki. Ini juga berasal dari tepung glukomanan tadi. Kemudian ada juga shirataki konyakures. Atau ini bisa disebut juga beras shirataki. Ini sebagai pengganti beras padi. Tetapi dia memiliki kandungan yang lebih bagus daripada beras pada padi. Kemudian juga pasta. Ada pasta, ini dia juga sama, dia dari bahan baku yang sama yaitu tepung glukomanan. Kemudian asitaki. Nah, asitaki ini adalah gabungan antara asitaba dan shirataki. Nah, dia disingkat menjadi asitaki. Ini adalah produk asitaki berbahan asitaba dan shirataki. Nah, kemudian juga jelly. Nah, ini adalah jelly powder. Di sini tertulis jelly powder konyaku. Ya, ini adalah jelly atau agar. Nah, ini dia juga sebagai bahan pengentalnya atau bahan pengenyalnya itu jadi konjac powder tadi. Oke, seperti itu. Kemudian dari berbagai bahan makanan ini, kenapa porang ini menjadi sangat diminati di
seluruh dunia. Nah, kenapa? Jadi tidak hanya di Asia saja, tetapi porang ini sangat digemari dari maksud saya glukomanannya tadi ya. Yang digemari itu adalah glukomanannya. Nah, glukomanan ini dia digemari di seluruh dunia, tidak hanya di Asia, jadi termasuk Amerika, Australia, kemudian Eropa. Nah, itu mereka menyukai glukomanan ini karena glukomanan dia setelah dikembangkan, setelah dia diolah menjadi makanan seperti ini manfaatnya sangat luar biasa. Manfaat untuk kesehatan itu terutama. Nah, jika kita baca di sini ya, kita ambil salah satu produk. Ini adalah beras shirataki atau shirataki konnyaku rice. Nah, di sini tertulis low kalori, kemudian high fiber, low sugar, natrium free, gluten free, and no cholesterol. Nah, jadi ini adalah beberapa kelebihan dari shirataki konnyaku rice. Artinya dia rendah kalori, kemudian tinggi serat, kemudian rendah gula, ya, kemudian bebas gluten dan bebas kolesterol. Nah, ini adalah kelebihan dari shirataki konnyaku rice. Ini adalah beras shirataki, kelebihannya ini. Ini beberapa kelebihan dan manfaatnya untuk kesehatan. Itu yang pertama, itu yang jelas karena shirataki ini dia tinggi serat. Nah, dia bermanfaat untuk menurunkan berat badan. Nah, untuk menurunkan berat badan, dia bagus karena seratnya ini sangat tinggi pada tanaman dari hasil olahan porang ini tadi. Dia tinggi serat sehingga dia sangat bagus untuk program diet. Nah, kemudian yang kedua, dia bisa untuk menurunkan kadar gula darah. Nah, dia menurunkan kadar gula darah karena di sini dia tertulis low sugar dan gluten free. Nah, dia bebas gluten dan gula. Jadi itu dia bagus untuk menurunkan kadar gula darah. Selain itu dia juga bagus untuk menurunkan kolesterol. Nah, untuk yang kolesterolnya tinggi, ini bagus untuk menurunkan kolesterol karena dia bebas kolesterol juga. Nah, kemudian yang keempat, dia bisa juga untuk meredakan sembelit. Nah, meredakan sembelit atau susah buang air besar. Nah, itu dia juga bagus. Kemudian dia juga dari hasil olahan porang ini, dari shirataki konnyaku rice ini, dia juga bagus untuk menambah kekebalan tubuh atau imun atau meningkatkan antibodi tubuh kita. Nah, ini juga bagus juga dari konnyaku rice atau shirataki rice ini. Jadi itu beberapa manfaat kenapa tanaman porang itu dia semakin hari semakin banyak peminatnya. Kemudian ternyata juga banyak orang yang tidak tahu manfaat dari porang. Banyak orang yang menganggap bahwa porang ini dia hanya dimanfaatkan untuk kosmetik. Nah, banyak orang-orang awam yang menganggap porang ini hanya kebutuhannya untuk kosmetik saja. Ya meskipun benar, memang salah satunya untuk kosmetik. Tetapi jika kita paham, lebih dari 75% manfaat dari porang itu adalah untuk industri makanan. Dan ini juga alasan kenapa porang digemari di negara-negara maju. Negara-negara maju contohnya seperti Jepang, Amerika, Australia, kemudian negara-negara di Eropa. Ya terutama negara-negara maju, mereka memanfaatkan hasil dari tanaman porang ini sebagai bahan makanan yang dikonsumsi sehari-hari karena mereka paham akan kesehatan, mereka mementingkan kesehatan dan kandungan dari porang ini dia betul-betul sangat bagus untuk tubuh seperti itu. Nah, ini untuk hasil olahan porang ini saya beli di online shop. Mungkin teman-teman yang ingin mencoba bisa mencari di online shop produk-produk seperti ini banyak. Produk-produk seperti ini banyak di online shop atau mungkin di supermarket besar yang ada di Indonesia pun sebetulnya juga ada. Itu teman-teman nanti bisa mencoba bagaimana rasanya dan bagaimana manfaatnya untuk tubuh kita. Nah, ya mungkin di Indonesia saat ini karena masyarakat kita masih menganggap kesehatan itu mungkin belum
menganggap kesehatan ini bukan tidak terlalu penting, tapi menganggap remeh. Nah, mungkin kita, ya itu yang pertama, faktor yang pertama. Kemudian faktor yang kedua, karena memang harganya terbilang mahal jika dibandingkan dengan makanan pada biasanya seperti mie. Jika mie yang bisa mie instan kita konsumsi sehari-hari, ini harganya memang lebih mahal. Kemudian beras pun memang jauh lebih mahal. Ya mungkin beberapa tahun ke depan ini akan menjadi solusi ketahanan pangan, karena seratnya yang tinggi tadi sebetulnya jika kita mengkonsumsi hasil olahan porang ini, itu kita makan sedikit saja kita akan kenyang karena seratnya tinggi itu, dan tidak cepat lapar. Nah, itu juga yang menjadikan kenapa dulu jika kita tahu pada zaman Perang Dunia itu banyak tentara yang mereka membawa bekal konnyaku res, karena dia seratnya tinggi, kita makan sedikit sudah kenyang, kemudian jika kita makan pagi mungkin kita akan lapar lagi nanti sore atau malam harinya, karena kita seratnya tinggi tadi, kita tidak cepat lapar, itu alasannya. Oke, jadi ini sedikit informasi tentang hasil olahan porang itu manfaatnya apa saja. Semoga sedikit ulasan ini bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan bagikan ke sahabat petani porang kreatif yang lain. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam petani porang kreatif.